Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hukum Keluarga Islam kelas D ingin mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester yang beranggotakan pertama ada Bisma Putra Arya Wisesa, yang kedua ada saya sendiri Sabrina Putri Maulidia, dan yang ketiga ada Saskia Anna Fitra Usman. Bisa di next. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai hukum waris Islam. Terdapat dalam kompilasi hukum Islam, pasal 171 hukum waris Islam adalah hukum yang diciptakan dalam upaya mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, dan juga turut menentukan siapa saja orang yang memiliki hak milik atas harta peninggalan pewaris. Selain itu, juga menentukan siapa saja orang yang memiliki hak untuk menerima dan menjadi ahli warisnya, serta menentukan jumlah bagian untuk setiap ahli waris. Kemudian ada bilateral dan patrilineal. Dalam pembagian hak waris, pihak laki-laki lebih didahulukan, sebab berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, dalam pembagian waris ini dapat dilakukan dengan cara penghibaan dan wasiat. Anak perempuan tetap akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Meski yang didapat tidak sebesar laki-laki, harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan berupa perhiasan, piring, gelang, peralatan dapur, dan lainnya. Anak perempuan dapat menerima warisan berupa tanah seperti disin sagu, pantai, laut, sungai apabila dihibahkan oleh saudara laki-lakinya atau oleh orang tuanya. Selanjutnya ada bilateral. Konsep kewarisan bilateral dalam pandangan Hazairin adalah suatu konsep pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan penentuan ahli warisnya melalui cara menarik garis keturunannya melalui dua jalur keturunan, yakni keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya. Artinya, hak warisan berlaku dalam dua jalur keturunan atau kekerabatan, baik jalur ayah maupun dari jalur ibu. Kasus. Kami menggunakan kasus nomor 4 dan juga nomor 6, yaitu pertanyaannya seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan, seorang ayah dan seorang ibu. Harta peninggalan sebesar 600 juta rupiah. Gambar dan selesaikanlah perhitungannya menurut bilateral patrilineal. Lalu yang keenam, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri serta 3 orang saudara perempuan. Harta peninggalan sebesar 600 juta ribu rupiah. Kasus keempat, harta peninggalan adalah 600 juta rupiah tanpa ada wasiat. Lalu ahli warisnya terdapat istri, saudara laki-laki, ayah, dan ibu. Gambarnya bisa dilihat di sisi kanan bawah. Oke, bilateral dan patrilineal. Istri 1/4 kali 600 juta sama dengan 150 juta ribu rupiah. Lalu ibu mendapatkan 1/6 kali 600 juta ribu rupiah yang menghasilkan 100 juta ribu rupiah. Ayah mendapatkan bagian 1/4 kali 600 juta ribu rupiah menjadi 150 juta ribu rupiah. Lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan masing-masing mendapatkan 1/6 kali 600 ribu juta rupiah yang menghasilkan 100 ribu juta rupiah. Pembuktiannya ialah ayah ditambah ibu ditambah istri ditambah saudara perempuan dan juga ditambah saudara laki-laki, yaitu 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta ditambah 100 juta, maka hasilnya adalah 600 juta ribu rupiah. Pembahasan pada kasus nomor 6. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah 600 juta tanpa adanya wasiat dan semacamnya. Ahli warisnya adalah istri yang mendapatkan 1/4 sesuai dengan Faroid, Quran Surat ayat 4, huruf 12, nomor D. Angka D. Yang kedua, 3 saudara perempuan dengan bagian masing-masing 2/3 Faroid sesuai dengan ketentuan Quran Surat 4, nomor 176, angka D. Bilateral hadirin sama dengan patrilineal Syafi'i, yaitu pembagiannya dengan istri sama dengan 1/4 dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Istri pertama 150 juta dikali 1/2 sama dengan 75 juta.
istri kedua 1/2 dikali 150 juta sama dengan 75 juta. Jadi masing-masing istri mendapatkan harta warisan sebesar 75 juta. Harta warisan dikurang dengan harta istri pertama dan kedua, yaitu 600 juta dikurang 150 juta, sama dengan 450 juta. Next. Maka pembagian saudara perempuan pertama, 2/3 dikali 450 juta sama dengan 150 juta. Untuk saudara perempuan kedua, 2/3 dikali 450 juta sama dengan 150 juta. Untuk saudara perempuan ketiga, 2/3 dikali 450 juta sama dengan 150 juta. Jadi masing-masing saudara perempuan mendapatkan harta warisan sebesar 150 juta rupiah. Sesuai dengan gambar yang ada di samping, telah dijelaskan bahwa pembuktiannya dengan cara istri pertama dan istri kedua ditambah 3 saudara perempuan, yaitu 75 juta ditambah 75 juta ditambah 150 juta ditambah 150 juta ditambah 150 juta, sama dengan 600 juta, yang dimana habis. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.